Kita jumpa lagi dalam kegiatan Makariso di saat ini. Dan tema kita adalah kemerdekaan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, firman yang hidup, di kesempatan saat ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Tuntun sertai kami, beri hikmat bagi kami Tuhan, hingga berita firman yang kami baca, kami renungkan menjadi kekuatan dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Sahabat Makariso yang diberkati Tuhan, bangsa yang merdeka memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Mereka berhak menentukan arah kebijaksanaan dan segala aktivitasnya. Namun suatu bangsa tidak pernah hidup terisolasi dari bangsa yang lain. Kemerdekaan suatu bangsa selalu berhubungan dengan relasinya bersama dengan bangsa lain. Kemerdekaan tidak lantas membuat suatu bangsa lain berbuat sesuka hati mereka, apalagi jika tindakan tersebut membahayakan bangsa lain dan kelangsungan hidup di seluruh muka bumi ini. Sahabat Makariso yang diberkati Tuhan, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kalau orang sudah tahu bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman kepada Kristus, lalu ia sudah mengalami kemerdekaan dari dosa oleh Kristus. Tetapi kemudian ia berpaling dari Kristus, lalu menghambakan diri lagi pada penegakan tuntutan Taurat, misalkan dengan menyunatkan dirinya. Maka itu berarti orang tersebut tidak menganggap karya Kristus berguna dan berkuasa. Itu artinya dia menolak anugerah Tuhan dan memilih mengerjakan sendiri keselamatannya. Paulus pun juga menegur keras para pemimpin atau orang yang berpengaruh di gereja Galatia yang ikut mengerukan suasana dengan ajaran-ajaran yang sesat dan juga ajaran-ajaran yang mengacaukan. Paulus sendiri tetap konsisten dengan ajaran yang apa Tuhan perintahkan dalam seluruh hidupnya. Pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak goyah oleh ajaran sesat, tetapi yang salah mengerti akan kemerdekaan dalam Kristus. Mereka menyangka merdeka berarti hidup tanpa aturan. Padahal Taurat adalah aturan menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu saling mengasihi. Jadi yang terkait Taurat sebagai tuntutan untuk selamat, dan yang menyangkal Taurat tidak ada gunanya dan sama-sama salah.
Kristus memerdekakan kita dan tuntutan Taurat agar kita dengan kasih melakukan Taurat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Sahabat Makariso yang diberkati Tuhan, apa pesan firman Tuhan bagi kita di saat ini, khususnya dalam bulan kemerdekaan? Yang pertama, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Firman-Nya akan memenuhi hati kita, maka semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata-mata. Yang kedua, di tengah dunia yang semakin egois, orang Kristen memiliki kemerdekaan untuk tetap memilih mengasihi orang lain. Di tengah pergaulan yang syarat kepentingan, kita memiliki kemerdekaan untuk tetap bertindak tulus. Di tengah masyarakat yang terkotak-kotak berdasarkan agama, orang Kristen memiliki kemerdekaan untuk tetap menjaga relasi yang baik dengan umat beragama lain. Kemerdekaan itu menjadi suluh bagi kita untuk menjalani cara hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Yang ketiga, setiap orang percaya yang dimerdekakan oleh Kristus dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu secara aktif agar kita dapat menikmati sepenuhnya berkat dalam kemerdekaan Kristiani. Oleh sebab itu, mari gunakan kemerdekaan itu dengan baik, dengan tetap memberlakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat dalam hidup keluarga, masyarakat, bahkan juga di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur hanya kepadamu Tuhan, karena kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami semua boleh ada dan tetap terpelihara sampai saat ini. Kami semua boleh memiliki berkat-berkat yang melimpah sampai saat ini. Bahkan segala yang menjadi pergumulan dan harapan-harapan kami, Tuhan jawab. Itu bukan karena kuat dan keperkasaan kami, tapi semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami mau datang berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat Bethlehem Agats, mereka yang ada di dalam kandungan ibu, hingga mereka yang sudah lanjut usia, dengan nama dan seluruh bentuk pergumulan dan harapan mereka. Kami minta kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, jaga dan pelihara umat-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus, hingga mereka boleh ada dan tetap terpelihara. Tuhan kenal pribadi dan keluarga dengan segala yang menjadi pergumulan dan harapan-harapan dalam seluruh hidup mereka. Apapun itu Tuhan, kami bawa dan pertaruhkan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Mereka yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh sakit, mereka yang ada dalam masa pemulihan dari sakit yang dialami, kami minta kepadamu ya Tuhan ya Allah kami yang adalah dokter tabib yang agung. Jamah setiap bagian tubuh mereka, berkati makanan, minuman, obat penawar yang diberikan dari para medis, sehingga ketika mereka menggunakannya, mereka dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang dirasakan. Anak-anak Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka, masa kecil mereka, dalam masa pendidikan mereka,
apapun yang menjadi harapan dan dambaan dalam hidup mereka. Kami minta yang terbaik Tuhan sediakan seturut kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau datang berdoa di saat ini bagi sahabat Makariso yang menonton siaran ini. Tuhan kenal mereka dengan nama, Tuhan kenal mereka dengan segala yang menjadi pergumulan dan harapan mereka. Apapun itu Tuhan, kami minta kepadamu, tambahkan semua yang menjadi harapan dan dambaan mereka, wujud nyatakan seturut kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau datang berdoa bagi semua yang boleh terlibat dalam kegiatan Makariso di saat ini. Tim multimedia Tuhan berkati dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami percaya tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, pasti semuanya itu dapat terlaksana dengan penuh sukacita dan pujian hormat dikembalikan hanya kepada Tuhan. Jemaat GKI Gecayen, para hamba Tuhan, anggota jemaat, tim-tim yang dibentuk di dalam jemaat ini, Tuhan juga berkati mereka dengan segala tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Apapun yang menjadi harapan dambaan dalam seluruh hidup mereka, dalam pelayanan mereka, kehidupan pribadi, keluarga mereka, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan wujud nyatakan seturut kasih dan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini tetap menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Bapa, ini seluruh doa kami yang kami bawakan kepada Tuhan di hari ini. Dengar dan sahuti doa kami Tuhan. Ampun salah dan dosa kami. Lalu kami mohon berkat daripadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal memberkati semua yang telah kami doakan. Jaga dan pelihara kami, mulai dari hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kegiatan Makariso kita di saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman yang telah dibagikan. Sampai bertemu di kegiatan Makariso yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.